Tapi kalau pada tindakan yang sudah direncanakan, misalkan kita sudah tahu, oh nanti akan diiris di situ gitu. Yang penting nyaman dan aman untuk pasien. Meskipun dia belum bangun, kita tetap memonitor pasien supaya dia tetap aman. Dokter akan menjamin tidur dulu kalau memang kasusnya itu mau tidur yang dalam ya. Kalau belum tidur, nggak mungkin dokter akan melakukan operasi. Kan dasar ya, misalkan saya digibahin gitu Pak. yang suka gibah mah biasanya tidak kita jauh ya. Nggak mungkin gibahin di depan orang ya. Halo para sobat unggul, jumpa lagi di acara Unggul Podcast. Hari ini kita akan membahas seputar anestesi ya, efek bius anestesi. Kita akan melihat fakta dan mitos yang berkembang seputar bius anestesi itu seperti apa sih ya. Dan hari ini menemani para sahabat unggul sudah ada di studio Unggul Podcast Dr. Adi Permana, spesialis anestesi. Selamat datang Dr. Adi. Sehat-sehat ya, Sehat-sehat, Pak Dr. Adi. Iya. Teman-teman, Dr. Adi ini seorang spesialis anestesi, jadi memang beliau pakarnya ya. Jadi kita akan berbincang seputar bius anestesi ini dengan beliau. Dok, untuk memulai percakapan kita ya, sebenarnya bius anestesi teh naon kata orang Sunda ya? Apa itu ya bius anestesi dan gimana cara kerjanya, Dok? Kalau kita bicara bius itu kan dulu awalnya tuh orang operasi ya, jadi operasi atau tindakan medis lah. Kan banyak tindakan yang pasien tuh jadi ya ada tidak nyamannya, sakit atau jadi kebangun-bangun, nyeri, terutama nyeri untuk pasien. Jadi untuk pasien tindakan itu tidak nyaman, untuk operator, untuk dokter yang tindakan juga tidak nyaman. Nah, anestesi itu membantu supaya tidak jadi seperti itu. Jadi proses bagaimana supaya pasien tidak sakit, nyaman selama tindakan, tindakannya juga lancar. Baik itu tindakannya mau kecil ataupun mau tindakan sampai yang besar. Seperti itu. Kalau secara gampangnya sih seperti itu ya. Kalau cara kerjanya tuh gimana sampai orang jadi kehilangan kesadaran gitu ya? Soalnya pernah saya juga dioperasi, Dok. Lalu di usus buntu saya pecah gitu ya. Jadi sebelum operasi kan disuntik dulu itu ya, lalu tiba-tiba puyeng hilang kesadaran. Cara kerjanya tuh gimana sampai kita bisa hilang kesadaran begitu? Kalau tidak semua yang dibius itu hilang sadar sebetulnya. Jadi ada yang kita membius hanya seperlunya aja. Maksudnya kalau biusnya harus total ya kita sampai tidur pasti. Kalau misalkan cukup hanya dengan bius yang sebagian lokal gitu ya, atau regional saya bilang, jadi bagian hanya kakinya saja, perut ke bawah saja, tangan kanan saja, tangan itu juga bisa. Gitu. Jadi kalau cara kerja sih bagaimana ya? Di tubuh kita itu Tuhan sudah mengatur tubuh kita supaya bisa merasakan semua yang ada dari luar tubuh kita. Misalkan kita dipegang, dicubit, tertusuk, kena api, kan panas terasa ya, kena dingin juga. Nah, semua rasa itu sebenarnya tuh ada tujuannya. Misalkan kita ketusuk, kita bisa tahu itu tuh di mana itu, kita bisa ngindar. Misalkan ada peradangan, kita bisa tahu di mana ada peradangan gitu. Itu tujuannya untuk itu. Nah, tapi kalau pada tindakan yang sudah direncanakan, misalkan kita sudah tahu, nanti akan diiris di situ gitu, kan kita jadi, tapi perasaan sakit itu jadi tidak
tidak nyaman ya. Nah, itu jadi tubuh kita merasakan, oh diiris dari kulit, rasa irisan berubah jadi impuls listrik, jadi seperti listrik seperti kabel, saraf itu kan seperti kabel mengantarkan sinyal nyeri tadi dari tangan ke otak. Kan otak kita yang bisa merasakan dan nantinya merespon. Nah, obat anestesi itu tugasnya salah satunya adalah memotong supaya listriknya itu tidak sampai ke otak. Jadi otak tidak merasakan nyerinya. Itu untuk menghilangkan nyeri. Kemudian juga untuk kalau pasien kayak seperti kita sadar, bisa buka mata, bisa bicara, itu kan juga kerjanya otak ya. Kerja otak menjaga kesadaran. Nah, kalau obat yang anestesi juga ada juga yang bekerja membuat sinyal itu nggak sampai otak. Yang tadi dari otak ke organ tubuh kita, ke tangan, kan itu juga dikurangi. Termasuk untuk kesadaran juga dikurangi. Jadi impuls saraf listriknya itulah yang dikurangi oleh obat-obat dengan kerjanya sendiri ya. Setiap obat punya kerja sendiri-sendiri. Jadi bisa pasien tidak sadar atau kita hanya cukup menghilangkan nyerinya saja. Termasuk kalau misalkan kita nyeri, misalkan kita tusuk gitu, kan tangan kita bisa menghindar. Ya. Kemampuan untuk menghindar itu juga dihilangkan oleh obat itu. Jadi merasakan sensorisnya, kemudian motoris itu kalau kita bergerak, saya ngambil cangkir, itu kan diperintahkan oleh otak. Itu juga kemampuan itu juga bisa dihilangkan oleh obat anestesi. Oleh obat anestesi. Ya, termasuk juga kalau misalkan kita sedang tadi nyeri, tertusuk, sedang cemas, itu kan kita deg-degan ya, suka debar-debar. Kan itu respon yang tidak bisa kita kontrol. Nah, itu termasuk respon yang dikontrol juga oleh obat anestesi. Jadi supaya kalau kita tusuk itu kan nyeri gitu, tensi naik, jadi tidak bagus. Nadi kita cepat, itu juga dikontrol selama anestesi. Oke. Nyerinya, kesadarannya, respon tubuhnya, kemudian refleks-refleksnya, itu dikontrol. Juga kalau kita misalkan sakit itu kan kadang teringat ya, ingat. Jadi kan jadi pengalaman yang tidak enak. Nah, pada saat penggunaan obat bius itu juga ada efek-efek menghilangkan memori yang tidak nyaman itu. Oke. Bikin amnesia, tapi ya sementara aja, untuk selama sementara. Kadang sesudah pembiusan kadang suka pasien lupa sebentar. Dari seperti itu memang satu efek yang kita mau, supaya pasien tidak punya memori yang tidak baik. Tidak baik ya. Memori yang buruk kan? Nyerinya atau apa? Akhirnya jadi trauma, jadi misalkan nyeri jadinya nyeri jangka panjang. Tidak nyaman untuk pasien. Wow, jadi ini kita dapatkan gambaran fungsi bius anestesi itu ya, rupanya bisa menghilangkan kesadaran kita untuk sementara ya, lalu rasa nyerinya juga jadi dihilangkan, respon tubuh kita, motoriknya juga jadi diblok ya, supaya proses operasi ya, penanganan itu bisa dilakukan dengan nyaman dan aman. Nah, Dok, ini kadang-kadang kalau lagi dibius gitu kan, kita kan suka takut ya. Ini nanti bangun kan? Jadi dengan bius anestesi itu ini ada yang kemudian menganggap bahwa nanti kita bisa nggak bangun-bangun. Nah, ini mitos atau fakta gitu ya. Lalu sekitar bius anestesi itu yang dokter lihat dalam pengalaman dokter, faktanya, efek-efeknya itu ya sampai segimana, apakah bisa kemudian menyebabkan kematian dan seterusnya. Ini antara mitos dan fakta seputar bius anestesi itu yang Dok lihat dalam pengalaman. Jadi apakah nanti pembiusan anestesi itu dapat menyebabkan misalkan sampai kematian? Sampai kematian, nggak bangun-bangun ya. Itu memang salah satu hal yang ditakutkan ya. Oleh pasien-pasien, terutama yang mau menjalani operasi gitu. Memang
kalau kita sampaikan secara pasien ya, secara umum semua pasien namanya mau tindakan itu ya pasti ada resikonya. Sama kayak kita misalkan saya butuh belanja ke pasar nih, naik motor, resikonya naik motor apa bisa jatuh, saya bisa. Itu namanya resiko. Tapi apakah anestesi yang menyebabkan saya menyebabkan kematian? Tentu kita akan melakukan anestesi secara aman. Jadi tugas anestesi itu gak cuma bikin pasien, misalkan kita biasa tahu ya, bikin tidur gitu aja. Tapi enggak. Pada saat selama pasien itu tidur, kita bikin pasien itu tidur, tidak merasakan nyeri, nyaman, dan kita lakukan selama tindakan itu monitoring. Jadi kita awasi terus dari sebelum pembiusan sampai ke pasien bangun. Kita awasi supaya apa? Supaya pasien tidur itu kan, misalkan tidur kan jantung masih berdetak, nafas itu masih ada. Nah, kita jaga tanda-tanda vital, organ-organ vital pasien, yaitu jantung, paru, otak, terutama ya, selama operasi, selama tindakan itu supaya tetap terjaga. Jadi kalau organ vital terjaga, ya seharusnya pasien ya hidup tetap meninggal, ya. Ya, gitu. Kalau apakah misalkan sampai anemia, berarti kalau misalkan pasien sampai kondisi misalkan setelah operasi meninggal, berarti memang kondisi pasien itu sudah terlalu kalau ada pasien yang memang dioperasi itu kan memang tidak semua kondisi pasien itu bagus ya. Memang ada kondisi pasien yang memang sudah buruk, di mana kita pasti mempertimbangkan sih resiko pada saat kita lakukan pembiusan dan operasi dibandingkan dengan kalau tidak dilakukan. Jadi pasti keuntungannya kita anggap lebih besar keuntungan kita lakukan. Jadi resikonya dianggap lebih kecil dibandingkan dengan kalau tidak dilakukan operasi gitu sih. Kalau sampai meninggal sih kecil ya kemungkinannya. Resiko yang harus kita sampaikan. Iya. Namanya semua tergantung ke tubuh pasien dan yang di atas ya. Tapi harusnya tidak. Harusnya tidak. Obat-obat itu kita jaga supaya tetap di range aman pasien. Dan obat-obat kita tuh obat-obat yang bekerja memang menghilangkan kesadaran tapi secara irreversible, secara reversible. Jadi secara sementara aja. Begitu obat kan bekerja cepat ya. Bekerja cepat, berhentinya juga cepat. Jadi ya cepat tidur, harusnya pada saat kita sudah butuh pasien untuk bangun, ya kita bisa bangunkan. Jadi tadi kalau teman-teman menyimak apa yang disampaikan oleh Dr. Adi, kalau risiko sampai kematian ketika seseorang itu dibius anestesi, ya itu lebih banyak mitosnya ya, dan dokter tentu akan sangat hati-hati ya untuk melihat kondisi dari pasien ya, lalu kemudian sepanjang proses bius anestesi itu dilakukan, pasien akan tetap di bawah kontrol dokter, melihat fungsi otak ya, ginjal, jantung, memastikan bahwa semua itu baik-baik saja ya. Jadi risiko orang dibius anestesi lalu tiba-tiba meninggal itu lebih banyak mitosnya lah dok ya. Tapi tentu ada efek-efek samping ya dok ya. Nah efek samping dari bius anestesi itu apa saja dok ya? Kalau saya bilang efek samping mungkin efek samping dan resiko ya. Jadi, itu termasuk hal yang biasa kami jelaskan ke pasien sebelum dilakukan tindakan supaya pasien itu tidak kaget gitu. Ya. Resiko-resiko itu sebenarnya tergantung dari pembiusan apa yang kita lakukan. Misalkan bius yang total dan bius yang separuh-separuh pasti ya resikonya pasti beda. Gitu. Kalau misalkan bius separuh yang sudah pinggang mungkin ada resikonya, misalkan kadang-kadang ada pasien yang misalkan dia ada nyeri pinggang sedikit misalkan, kemudian nanti pusing-pusing ya bisa. Karena bagaimanapun obat yang bekerja di saraf pasti ya kayaknya ada gejala-gejala sisa di saraf ya. Kemudian kalau ya bius total misalkan, karena tadi kan salah satu efek bius kan adalah menghilangkan ingatan ya, memori. Jadi kadang mungkin pasien masih bisa disorientasi, masih tidak langsung bisa nyambung, misalnya kalau kita komunikasi langsung nyambung gitu. Nah kemudian juga efek-efek obatnya misalkan bisa bikin mual, muntah gitu setelah operasinya gitu. Ya banyak faktor sih yang menyebabkan itu, bukan mual muntah. Tapi resikonya misalkan mual muntah itu juga ada, pusing, kemudian juga kadang seperti demensia. Kalau pasien-pasien tua itu kadang dia tidak langsung bisa kenal memori seperti apa ya, gangguan kognisi, gangguan memori itu.
tidak langsung saya kenal, tidak langsung ingat orientasi waktunya, orientasi tempatnya, itu juga bisa. Kemudian kalau misalkan tindakan-tindakannya kan pada saat kita bius total gitu kan, pasien itu pasti kita harus bantu nafasnya ya, karena begitu pasien dibius tidurnya tuh tidur lebih dalam dibandingkan kalau kita tidur biasa kan. Betul. Sampai diiris nggak bangun, dicubit nggak bangun, nah itu kadang kita harus pasang alat bantu nafas. Nah, alat bantu nafas ini juga kadang ada efek sampingnya, tenggorokannya sakit, lidahnya sakit ya, kecil kemungkinan tapi ya itu pasti ada. Kalau giginya goyang mungkin bisa, kalau kesenggol memang giginya sudah goyang ya, mungkin bisa sampai resiko misalkan patah, tapi jarang tapi ya ada gitu, nyeri kepala misalkan gitu. Kecil kemungkinan tapi ya namanya efek samping ya pasti ada gitu. Kecil kemungkinan ada efek samping pasti ya, dan risiko-risiko itu ada, dan biasanya para dokter akan sampaikan ya kepada pasien, karena memang pasien punya hak ya untuk mendapatkan informasi ya. Lalu dokter tentu juga akan berupaya dengan sebaik mungkin untuk memitigasi risiko-risiko yang tidak se-safe mungkin gitu. Se-safe mungkin gitu. Ada beberapa hal yang memang risiko yang tidak bisa dihindari, tapi ya tentu kita pasien persiapan gitu. Persiapan gitu supaya bagaimanapun juga sebagian besar efek sampingnya itu bersifatnya hanya sementara. Tidak jangka panjang sampai beberapa bulan, tapi berapa jam atau paling berapa hari gitu. Kalau yang dibius total lalu betul-betul dia bisa sadar lagi setelah operasi, kan biasanya kan setelah operasi masuk ruang pemulihan gitu ya. Setelah itu dibawa ke ruangan, saya pernah alami ya dok ya, pas dibawa di ruang pemulihan tentu saya nggak sadar ya. Terus dari ruang pemulihan ke ruangan itu mulai sedikit-sedikit sadar, tapi ngantuknya itu keren sekali ngantuknya. Maksudnya kalau tidur itu tidurnya tuh mulai itu biasanya berapa lama itu dok? Berapa jam? Ya, kalau secara garis besar ya, obat-obat kita tuh sebetulnya lama kerja itu tidak terlalu lama. Kita pasien itu bisa bangun cepat atau lama itu tergantung dari kemampuan tubuh dia untuk memetabolisme. Jadi mengatur obat di dalam tubuh kan, obat kita kan di tubuh kan bekerja di otak ya. Begitu obatnya keluar dari otak, pasien bisa bangun. Nah, kemampuan untuk itulah yang menentukan. Ya, kemampuan orang beda-beda ya. Tapi juga tergantung kita ya. Ada beberapa pasien yang kita memang butuh dia untuk tidur lebih lama. Misalkan pasien itu sudah operasi tidak bisa kita langsung bangunkan, kita harus rawat dia misalkan di ICU. Nah, itu kan bisa aja kita harus tidurkan dia selama berapa jam atau mungkin sampai beberapa hari sampai kondisinya memungkinkan untuk kita bangunkan. Gitu. Kalau secara sebagai besar pasien begitu kita stop obatnya, bangunnya tidak lama sudah bangun. Tapi pasien belum tentu langsung ingat. Ya kan? Obat-obat kita kan ada obat yang lewat infus, ada yang lewat gas. Nah itu ya tentu saja berbeda lama bangunnya. Jadi nggak bisa kita pesan, dok apakah berapa menit akan bangun? Nah itu tergantung dari kemampuan pasien sendiri dan obat yang kita pakai. Kalau misalkan biasanya cuma operasi kecil, kita hanya bius dan tidak terlalu banyak ya bangunnya, pasien belum keluar dari ruang operasi pun sudah bisa bangun gitu. Tapi kalau misalkan yang kondisi tertentu pasien bisa aja dia baru bangun sesudah di ruang pemulihan. Ya tapi meskipun dia belum bangun, kita tetap memonitor pasien supaya dia tetap aman. Jadi meskipun kok nggak bangun ya nggak apa-apa, tapi tetap pasien kita tetap lakukan monitoring sampai ruang pemulihan, kemudian sampai dia bangun, sampai kita punya penilaian, kita juga punya penilaian kapan pasien itu boleh kita pindahkan ke ruangan. Jadi nggak sembarang pasien langsung kita pindahkan, enggak ya. Melihat kondisi pasien, kita akan mempertimbangkan kapan pasien itu boleh kita pindahkan. Nah, itu masih tugas dokter anestesi juga ya. Jadi sampai ke pasca operasinya tuh seperti itu sih. Iya. Nah, dok, bagaimana dengan proses diagnosis ya dan pemilihan jenis anestesi yang akan
biasanya diberikan kalau pasiennya tentu tadi dok sampaikan bahwa kita ngelihat kondisi fisiknya, sakitnya ya. Nah ini gimana sih para dokter biasanya melakukan proses pemilihan tetap jenis itu biusnya ya, dan gimana prosesnya gitu. Sama seperti semua kebanyakan dokter ya, kita tuh kalau di dunia medis dokter itu butuh menilai pasien secara holistik, secara keseluruhan. Jadi kita akan sebelum tindakan ya operasi, kita akan memeriksa pasien dulu. Jadi kita akan memeriksa pasien lengkap dari riwayat penyakitnya, misal keluarnya sekarang seperti apa, kemudian dulu-dulunya pernah ada sakit apa misalkan. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan tanda vitalnya, tensinya bagaimana, nadi bagaimana. Kita lakukan pemeriksaan ke pasien juga secara komprehensif ya, secara menyeluruh ya. Jantungnya gimana, parunya gimana, otaknya gimana. Terus kita lihat juga kalau ada pemeriksaan penunjang. Nah kita bisa menilai dari situ. Kalau kami memiliki klasifikasi diagnosis sendiri, jadi kita memang ikutnya di American Society of Anesthesiologists ya. Jadi ini kelas berapa. Nah itu menentukan seberapa tinggi risiko pasien sih. Tapi kita juga bisa menilai dari situ pembiusan yang tepat untuk pasien berdasarkan satu, kondisi pasien tadi, yang kedua adalah berdasarkan jenis operasinya. Oke. Kan? Kalau misalkan pasiennya operasinya misalkan hanya di kaki gitu, tidak harus bius total, misalkan ya kita lakukan bius separuh aja. Misalkan bisa juga misalkan kita hanya operasi, misalkan hanya tangan. Kadang kita juga bisa biusnya hanya tangan kiri tangan aja. Gitu. Misalkan harus bius total ya kita harus bius total. Jadi setelah kita lihat tuh, nanti kita akan ngobrol ke pasien, Bu, kondisi Bapak atau Ibu akan seperti ini. Nanti kita lakukan pembiusan rencananya seperti ini, dari risiko ini. Dan tentu saja yang terakhir adalah persetujuan dari pasien. Nah, kita mau bius separuh kalau pasiennya misalkan nggak berani, ya udah bius total dengan resikonya yang sudah diinformasikan. Ya kan, kalau bius total otomatis seperti saya bilang tadi, sampai kita kadang harus pasang selang nafas itu aja, gitu ya. Termasuk obat yang masuk ke tubuh nanti pasti punya pengaruh ke organ-organ tubuh, ke jantung, ke paru. Lain dengan kalau kita cuma bius misalkan hanya regional bius, hanya separuh aja, hanya tangan aja, pasti beda. Gitu. Nah itu akan menentukan nanti, akhirnya kita akan menentukan, yaudah biusnya ini gitu. Jadi lihat kondisi pasien mana yang paling aman, mana yang paling nyaman untuk pasien, nyaman, aman, dan nyaman. Jadi yang tidak baik untuk pasien yang se-safe mungkin. Itu secara dasar semua pasien itu bisa dibius. Hanya masalah adalah resikonya berbeda-beda. Risikonya berbeda. Beda-beda. Jadi tergantung riwayat penyakitnya pasien, ketahanan tubuhnya pasien gitu ya. Lalu juga melihat jenis operasi yang akan dilakukannya seperti apa ya. Dengan kondisi pasien yang pasti kita dokter anestesi akan mempertimbangkan bagaimana teknik anestesinya yang paling safe. Yang paling safe untuk pasien ya. Yang penting itu dulu hal, jadi jangan sampai menyakiti pasien dulu, yang penting nyaman untuk pasien. Untuk pasien. Yang penting nyaman dan aman untuk pasien. Nah, karena orang kalau kita dicubit begini aja sakit, apalagi kalau dibelah ya, dibelah organ-organ tubuhnya, mengerikan sekali ya. Iya. Kalau dari riwayat yang saya baca ya, dari sejarah anestesi yang baca, sebenarnya anestesi itu dibandingkan dengan ilmu bedahnya sendiri atau penyakit dalam itu relatif lebih mudah. Jadi sudah ada ilmu bedahnya dulu, baru sesudah ilmu bedahnya ada, baru ilmu anestesi itu mulai ditemukan, saya bilang, mulai berkembang gitu. Jadi kita bisa bayangkan dulu sebenarnya di sejarah-sejarah itu belum ada anestesi, tapi sudah dilakukan bedah. Jadi, bedah. Ada masa di mana pasien itu dibius tidak seperti sekarang. Jadi operasi dilakukan meskipun pasien itu tidak kondisi seperti dibius sekarang. Jadi ya emang serem. Jadi mungkin dulu misalkan pernah yang tercatat ya, itu ada pasien yang ya kalau zaman dulu kan suka menulis. Jadi waktu itu kemudian ini juga artis, kemudian suka menulis. Kemudian dia
menjalani operasi. Waktu itu operasinya operasi mastektomi, jadi payudaranya diambil. Oh. Waktu itu biasanya, jadi cuma ditidurkan pakai wine, jadi kayak mungkin pakai anggur ya, jadi cuma kayak tidur sedikit. Kalau pakai alkohol kan orang bisa tidur. Tapi dia masih bisa merasakan, jadi kerasa waktu diirisnya, dia masih bisa kalian merasakan waktu melewatin ototnya, pembuluh darahnya, kan jadi dia cuma ditidurkan sedikit, kemudian pasti dia akan kebangun gerak-gerak kan, jadi dipegangin oleh 7 orang, harus dipegangin, masa iris sekali gitu kan, jadi ya kebayang lah bagaimana dia bisa merasakan nyerinya itu masih mending dia masih hidup untuk menulis ya. Misalkan pada pasien itu kalau terlalu nyeri malah bisa sampai apa ya, sampai tidak stabil, sampai mungkin bisa sampai meninggal kalau pasien terlalu nyeri. Kan salah satu resikonya kalau pasien tidak dioperasi. Jadi memang dari sejarahnya seperti itu. Jadi sejarahnya tuh obat-obatan yang kita gunakan itu kan banyak ya yang kita bisa pakai. Ada fungsinya sendiri, fungsinya obat yang bikin tidur aja. Karena kalau orang tidur kan masih bisa merasakan nyeri. Betul. Masih bisa respon gerak gitu. Nah, awalnya pertama ada obat untuk tanaman ya, untuk tidur, untuk namanya tanaman mandragora. Kalau kita nonton film juga pernah lah. Gitu. Nah itu cuma bikin tidur. Jadi dia dibikin aja bikin tidur gitu. Tapi kita bisa kebayang pada saat itu menidurkannya tidak bisa mengukur apakah ini sudah cukup tidurnya, apakah terlalu dalam, terlalu tidur malah nanti jadi semuanya malah pasiennya bablas. Ya. Kemudian dan masih nyeri ya otomatis. Kemudian waktu itu baru ditemukan obat yang memiliki efek tidur dan menghilangkan nyeri. Tapi masih bisa belum terkontrol. Gitu. Juga pernah dulu dilakukan operasi biasanya menggunakan alkohol. Itu alkohol itu kan memang punya, kita tahu lah yang sudah pernah lihat orang mabuk itu kan bisa tidak sadar, tidak merasakan nyeri. Tapi ya memang tetap saja tidak nyaman. Tidak nyaman pasti nyerinya seperti itu. Kemudian juga untuk yang mau melakukan tindakan jadi tidak safe, tidak aman, safe. Kalau pasien misalkan kesakitan, lagi diiris kesakitan, pasien tidak nyaman. Kalau misalkan ada pendarahan misalnya, kan namanya operasi pasti ada darah ya. Kalau pasien kesakitan, tensinya naik, darahnya jadi lebih banyak. Bahaya untuk pasien gitu. Nah, kemudian baru dia mulailah sekarang mulai berkembang gitu. Jadi sudah ketemu banyak, karena kan udah ada obat yang dihirup. Dihirup. Ether, kloroform. Jadi dia bisa menidurkan pasien selama operasi dijalankan. Tapi ya masih belum bisa seteratur sekarang. Awalnya, baru berkembang misalkan sudah ada, kita kan namanya proses ilmu kan berkembang itu ya on step by step ya. Baru menemukan kalau pasien di bius total harus dipasang selang nafas, nah baru ketemu kembang ilmunya, alat-alat untuk pasang selang nafasnya. Kemudian ketemu juga untuk monitoringnya. Pemasangan alat bantu nafas pada pasien-pasien yang sulit. Kan beda ya antara pasien yang misalkan yang punya tumor di dalam mulut dan yang tidak. Beda. Tumor ya pasien yang kecelakaan yang tulangnya misalkan patah-patah di wajah. Beda. Nah, barulah sekarang mulai kita bisa melakukan anestesi yang safe, yang aman. Jadi yang dulunya operasi itu sesuatu yang menyeramkan sekali. Ya sekarang jadi operasi lebih safe, lebih tidak aman dan nyaman ya. Ya memang pasien pasti tetap ada rasa takut lah, itu sesuatu yang manusiawi lah. Tapi ya kita membuat supaya tidak semenakutkan itu lah, karena kita bisa seaman mungkin. Jadi pasien bisa mendapatkan hasil yang lebih dibandingkan dengan resiko yang mereka miliki. Dibandingkan dengan kalau misalkan tidak dioperasi, misalkan tumor yang tadinya jinak bisa dioperasi diambil, kalau nggak dioperasi makin lama malah makin ganas, malah jadi mengancam nyawa misalkan, ya kan? Atau misalkan ada benjolan yang nutup jalan nafas gitu, kalau nggak diambil nanti pasien nggak bisa nafas. Misalkan. Atau yang sering kita lakukan,
sesar misalkan, yang kalau berdasarkan pilihan dari dokter obskin misalkan, kalau tidak dilahirkan bayinya akan sampai meninggal bayinya, atau berbahaya untuk ibunya kalau tidak. Nah, kita bisa lakukan secara safe gitu. Jadi ya hasil yang kita dapatkan lebih untuk pasien lebih dibandingkan dengan resiko yang pasien. Jadi semakin kesini ilmu anestesi ini semakin banyak teknik yang kita bisa pakai, obat-obatan, alat-alat yang kita bisa pakai yang memastikan bahwa pasien itu aman dan nyaman gitu. Ya. Iya, ini apa teman-teman, kita mendapatkan informasi yang sangat baik ya. Saya tahu mungkin ada para netizen, para pemirsa gitu ya, yang mungkin deg-degan mau operasi ya, mau dibius anestesi, tapi jangan takut ya. Perkembangan ilmu kedokteran ini luar biasa ya. Dulu memang operasinya dilakukan dan kita membayangkan seram sekali ya kalau tanpa ada bius anestesi ya. Tapi ya puji Tuhan, syukur alhamdulillah ya, yang Maha Kuasa itu bisa memberikan inspirasi kepada para ilmuwan, ada temuan-temuan yang sangat baik sehingga obat-obat anestesi ini juga saat ini ditemukan ya, dan terus ada inovasi-inovasi ya di peralatan dan seterusnya, perkembangan ilmunya sehingga teman-teman yang mungkin sakit dan mau operasi jangan takut ya. Selain berserah kepada Tuhan, kita berserah juga kepada para dokter dengan peralatan yang sudah semakin canggih. Dok, ini ada pertanyaan, saya lihat di layar kita ini ada pertanyaan-pertanyaan nih dari para netizen. Dok, ini pertanyaannya banyak pisan tapi kita pilih aja ya Dok yang terpilih ya, yang pertama ini dari Yolanda ya. Dok, bagaimana menentukan jenis anestesi yang tepat untuk saya gitu ya? Emang Teh Yolandanya sakit naon gitu ya? Itu aja pertanyaannya ya, nggak tahu sakitnya apa. Iya. Mungkin sambil Yolanda bisa chat ya, memberikan informasi sakit apa ya ke dokter ya, baru kita kasih tanggapan gitu, kurang lebih kan gitu Dok ya? Atau ada secara umum bisa ya? Oke. Seperti yang kita sudah diskusikan sedikit tadi, jadi pada saat dokter operator, dokter bedah misalkan sudah menentukan ini akan dilakukan operasi harus dengan dokter anestesi, maka nanti kami akan dilapor ya. Jadi nanti kita akan ketemu dengan pasiennya. Ketemu itu untuk apa? Untuk menilai kondisi pasien. Jadi nanti ya pasien itu ada pemberat apa sih? Misalkan ada penyakit apa yang membuat kita harus mempertimbangkan teknik khusus pada pasien ini. Gitu. Jadi kita nilai dulu secara keseluruhan, secara lengkap dari riwayat pasien, kemudian dari pemeriksaannya sekarang. Jadi kita periksa fisik dulu. Kemudian juga penunjang-penunjangnya, misalkan ronsennya, EKG-nya, hasil pemeriksaan darahnya, yang secara umum atau pemeriksaan darah secara khusus. Karena kadang-kadang ada pasien-pasien yang pemeriksaan khusus ya, misalkan mungkin tiroid atau ginjal gitu. Nah, nanti akan kita nilai kondisi pasien, kita gabungkan dengan kepentingan operasinya. Gitu. Jenis operasi itu juga menentukan jenis anestesi yang kita akan pakai. Apakah pasien itu memang harus dibius total misalkan? Apakah pasien itu bisa dibius hanya sebagian misalkan? Gitu. Kemudian setelah itu kita akan diskusi dengan pasien. Misalkan bagi Yolanda misalkan ini Mbak Yolanda misalkan operasi di kaki nih, kita bisa aja cuma bius separuh aja, bius kaki gitu. Dengan resiko seperti ini gitu. Nah, nanti kita diskusi dengan pasien. Dari saya pilihannya seperti ini nih. Bisa bius separuh ditidurkan, kemudian juga bisa bius total. Bius total. Dengan resiko ini nanti pasien akan punya waktu untuk diskusi. Oh ya, jadi saya berani Dok separuh misalkan ya, kita separuh. Tapi tentu saja semua operasi harus kami siapkan untuk bius total juga. Gitu. Jadi ya tetap bius separuh, backup bius total. Tapi ya jadi begitu, kita akan menentukan
jenis operasi. Jenis operasi. Pertama itu operasi-operasi yang terjadwal, yang ada waktu untuk diskusi. Kalau operasi misalkan emergency, misalkan yang ya mungkin waktu untuk diskusi tidak terlalu banyak. Tapi kita sebagai mungkin sama keluarga, sama pasien pasti akan ya menjelaskan dulu lah sebelum. Untuk kemudian jenis operasi dan ya segala macam ya resikonya, termasuk kemungkinan pasca operasinya, apakah ini bisa langsung di ruangan biasa, apakah harus ke HCO, atau ke ICU dulu, misalkan kan, dan semua pasien juga bisa langsung kembali ke ruangan. Gitu. Oke, itu untuk Yolanda ya, semoga bisa menjawab. Lalu kemudian dari Kevin ya, Dok, apakah anestesi bisa menyebabkan gangguan jangka panjang pada otak atau saraf? Ini salah satu dari banyak pertanyaan yang biasa dianggap mitos ya, maksudnya ya saya bilang tadi kalau resiko gangguan pada saraf atau otak atau saraf kan, otak itu kan juga sebetulnya pusat saraf ya, termasuk jadi otak itu pusatnya, saraf-saraf di tepi itu ya untuk ya kabel samping lah untuk menerima apa ya sensornya sama motoriknya. Motorik itu enggak kayak saya gerakan tangan ini berarti otak memerintahkan tangan untuk bergerak. Nah, apakah anestesi bisa menyebabkan gangguan jangka panjang? Kalau efek pada saraf otomatis pasti ada, karena itu bekerja juga di saraf. Kita banyak bekerja di saraf, jadi pastinya menghilangkan nyeri, menghilangkan pasien tidak kemudian respon-respon yang tidak baik kan di saraf ya. Ya bagaimanapun pasti dia punya efek samping ke saraf. Kalau secara teori dia apakah jangka panjang? Karena obat kita tuh obat-obat anestesi itu obat-obat yang bekerja dalam waktu cepat dan singkat. Maksudnya mulainya cepat dan lama kerja itu singkat gitu. Jadi sebetulnya jarang yang menyebabkan gangguan saraf jangka panjang gitu. Soalnya kalau misalkan pada kondisi itu ya misalkan memang pasien sudah ada masalah di otaknya, kemudian pada saat operasi ada sesuatu kondisi memang yang tidak bisa kita duga, misalkan pendarahan terlalu banyak gitu, atau ya tumor tempat tertentu yang kadang-kadang operasi begitu ya, kita tuh ada kondisi di mana kita menemukan sesuatu pada saat operasi baru ketahuan. Oke. Ya kan? Memang gitu. Nah itu mungkin ya bisa menyebabkan. Jadi bukan hanya pada anestesinya, tapi resiko di operasi secara keseluruhan. Pasien sama operasi berarti banyak shock, kan otomatis otak kekurangan oksigen, ya bisa jangka panjang. Kecil kemungkinan kasusnya sedikit itu. Kalau anestesi sendiri harusnya safe, karena obat kita tuh jangka kerjanya tuh tidak lama. Tidak lama. Begitu kita stop obatnya, durasi kerjanya juga tidak relatif tidak lama, nggak sampai berapa hari. Jadi besar obat seperti itu. Jadi sangat kecil ya, sangat kecil karena obat-obat anestesi juga kerjanya ya dalam waktu yang singkat ya. Nah kemudian ini dari Hans, wah thank you Hans ya, sudah mau bertanya nih, bagaimana jika saya tetap sadar selama operasi meskipun sudah dibius? Ada gitu pengalaman yang seperti itu? Ini kayak di film-film gitu ya. Kayak kita ngomong secara fakta ya. Kalau pasien itu memang kita mau lakukan operasi secara yang separuh misalnya, ya kan memang pasien tidak harus ditidurkan. Iya. Kalau tindakan misalkan di bawah tangan aja, maka tidak harus ditidurkan. Tapi misalkan pasiennya minta dok, saya mau ditidurkan gitu, nanti kita bisa tidurkan. Apakah bisa kebangun? Ya bisa, karena kita hanya menidurkan secara sementara saja ya. Secara dangkal. Jadi tidur itu kan bukan hanya pasien tuh bangun terus tidur, tapi ada kedalamannya kita bisa ukur. Jadi maksudnya apakah pasien ini cukup dalam sehingga pasien diiris nggak bangun, atau misalnya kita hanya pasien diiris bangun, tapi kalau dipanggil nggak bangun, tapi bisa jadi kedalaman tidurnya bisa diatur. Nah, apakah tetap sadar? Jadi ya kalau tetap sadar pada saat operasi memang tidak bius total ya bisa aja, yaitu safe. Kalau pasien tidak nyaman kita bisa tidurkan. Tapi kalau untuk pasien yang memang dari awal rencananya mau dilakukan bius total, ya otomatis dokter anestesi tidak akan memulai operasi, tidak akan mengizinkan dokter bedah untuk operasi sebelum pasiennya betul-betul sudah tidur ya. Iya, jadi kalau pasien masih kebangun, tidak mungkin kita lakukan operasi. Pasti kita bikin pasien tidur dulu. Tidur dulu. Ya, jadi dalam case pasien harus bius total ya. Gitu. Apakah kalau misalkan pasien sudah tidur kemudian pada saat operasi bisa kebangun? Ya, itulah fungsi kita untuk memonitor gitu. Jadi pasien itu bangun itu tidak tiba-tiba bangun. Ada prosesnya ya.
sebelum pasien bangun tuh ada banyak hal yang kita bisa monitor. Oh ini udah mulai kelihatan, misalkan karena kondisi tubuh pasien dia metabolisme obat cepat misalkan, terus ya banyak hal lain, terus oh ini udah mulai bangun nih, takut bangun. Nah kita bisa tidurkan dia dulu. Itu kelihatannya dari apa, Dok? Oh, monitoring kita. Oh, ada di monitor ya, jadi semua di... tergantung monitor yang kita punya. Jadi misalkan tensi nadi, kalau yang simpel aja, tensi nadi berubah, nafasnya berubah. Atau bisa juga misalkan ada di rumah sakit kita ada alat yang canggihnya bisa menilai pasien itu tidurnya sudah seberapa dalam, itu juga bisa. Oh ini udah mulai bangun, nah, kita tidurkan lagi bisa. Gitu. Oke. Tadi pasien biasa juga nggak ingat karena kan salah satu efek obat anestesi biasa bikin pasien tidak ingat. Semoga penjelasan dokter jelas ya untuk Hans tadi ya. Dokter akan menjamin tidur dulu kalau memang kasusnya itu mau tidur yang dalam ya. Kalau belum tidur nggak mungkin dokter akan melakukan operasi ya. Ini ada satu pertanyaan dari Erika Chandra. Wah ini Dok mau tanya, kalau dokter ngomongin saya pas saya dibius saya bakal dengar nggak? Ini gimana Dok? Ini takut diomongin dia. Takut digibahin. Digibahin pas operasi. Memang kalau di kamar operasi tetap kita harus komunikasi ya, dokter anestesi dengan dokter bedah, dengan asisten anestesi dan perawat gitu. Kadang pada kondisi tertentu kita harus ngobrol sama keluarga, kadang-kadang memang nggak mungkin kita di kamar operasi nggak ngomong ya, karena kan komunikasi itu kan hal yang penting di dalam suatu kerja tim. Betul. Operasi itu kan suatu kerja tim ya, kerja tim. Dokter bedah, dokter anak, dokter anestesi, asisten anestesinya, pasien gitu. Nah kalau pada saat kita ngobrol misalkan ngomongin pasien bukan berarti sesuatu yang jelek ya maksudnya. Jadi kita harus bicara kondisi pasien. Iya. Kondisi pasien itu kan misalkan ada kondisi itu yang harus di-concern oleh dokter bedah misalkan. Dok, ada apa? Berhenti dulu atau apa gitu ya? Ke pasien ya kita harus ngomong gitu. Nah, kalau pasiennya misalkan biusnya separuh, bius sadar, ya pasti dengar, ya kan? Karena juga pasien tidak diberikan gitu. Nah, kalau misalkan pada kondisi yang bius total tuh, ya secara teorinya dia tidak bisa mendengar. Pasti. Tidak bisa mendengar, kalaupun mendengar dia tidak bisa mengingat seharusnya. Kalau kondisi ini ya, kondisi bius total yang belum dalam. Kalau yang dangkal gimana? Ya bisa aja dengar, tapi kan dia nggak bisa respon ya. Gitu. Kayak kita tidur gitu kan, tidur yang biasa itu kan kalau ada orang ngomong kadang kita bisa dengar. Tapi kalau ini kan kondisi yang ini kan kondisi tidurnya tidur yang lebih dalam, dimana secara umum semua sensoris dari luar tubuh itu seharusnya tidak terasakan oleh pasien. Kita nggak bisa memilih apakah yang tidak dirasakan hanya nyeri, nggak bisa. Ya, termasuk suara, panas, tekanan itu ya sama pasien tidak terasa. Kalau pada kondisi memang masih operasi yang harus bius total ya. Tapi kalau pada saat kondisi tertentu, ya misalnya pasien sudah mau kita bangunkan, tidurnya sudah mulai kita dangkal karena pasien memang kita bangunkan, ya bisa aja dia dengar gitu. Karena memang satu cara kita membangunkan pasien kan dengan memanggil. Tapi kalau pada saat biusnya bius total, operasi yang dalam, biusnya harus bius yang dalam, yang dimana diiris pun tidak terasa, tidak ada respon, ya seharusnya sih start harusnya apa yang dibicarakan orang, apa yang kita komunikasikan, harusnya dia nggak dengar ya. Kalau misalnya kondisi pasien, kok kayaknya saya mendengar dokternya ngomongin ya, itu kayaknya tidak sesuai ya. Jadi mungkin dia akan memorinya kan memang selama pembiusan sampai selesai pembiusan kan bisa saja memori memang ya pasti ada perubahan lah, karena kerja obatnya aja di saraf yang untuk memori, untuk merasakan ya pasti. Mungkin pasien ya harusnya tidak ingat lah. Iya. Itu kalau dia ingat ya kan masih disorientasi. Betul. Tempatnya di mana, waktu di mana, dia siapa aja kadang tidak ingat kok, apalagi yang dibicarakan sama orang. Nah,
Jadi mungkin dia pikir dia ingat Dia ya. ingat. Jadi tidak bisa yang dia ingat terus dijadikan dasar ya, misalkan wah saya digibahin gitu Pak. Yang suka gibah mah biasanya tidak sama kita jauh ya. Nggak mungkin gibahin depan orang ya, gibahin mah jauh. Jadi nggak usah takut ya. Nah, maksudnya tidak gitu. Lagian apa sih di ruang operasi ngomongin pasien ya? Kalau kita ngomongin dengan pasien ya, Iya. maksudnya pasti kita komunikasi untuk kepentingan pasien. Kita nggak mungkin ngomongin sesuatu yang tidak penting gitu. Maksudnya orang tindakan yang apa ya, suasana kondisi yang tindakan yang serius kok masalah. Ya memang kita tidak ya tetap santai, tapi ya nggak sampai apa ngomongin. Nggak usah takut tadi om ini. Kalau kita ngomongin tentang pasien ya seharusnya sesuatu yang memang untuk kepentingan pasien gitu. Misalkan dok stop dulu sebentar misalkan pasiennya saya mau apa, misalkan ada yang harus diperbaiki atau misalkan yang simpel lah, posisi pasiennya kurang tinggi ya, gitu, tinggi, lampunya kurang terang, kurang mengarah gitu. Seperti itu aja komunikasi seharusnya. Iya. Kalau yang lain pasien saya tidak ingat. Bisa separuh, nah itu kalau bisa separuh kan tidak ditidurkan, bahkan kan mungkin pasien memang masih dengar dan kita kadang memang masih butuh komunikasi sama pasien. Ada kondisi tertentu memang kita butuh ngobrol sama pasien, maksudnya ayo sampaikan, menunjukkan sesuatu ke pasien, misalkan Bapak ini batunya, ini sumbatannya, dan dia tidak sakit. Memang rasanya aneh, di bius separuh itu kan rasanya kaki ke bawah itu tidak ada, kebas nggak kerasa ya. Yang di atas masih ada, bawah nggak kerasa. Nah gitu, nah itu kan kita butuh komunikasi. Kalau kita ngomongin pasien dia pasti dengar, kalau dia memang tidak ditidurkan. Jadi gitu teman-teman ya, penjelasan dari Dokter Adi. Dan ini dok, ini medsos kita ini berkembang luar biasa ya, dan kadang-kadang dan kita lihat di medsos itu yang bukan dokter pun suka ngasih penjelasan tentang kesehatan, cuman nggak tahu tepat atau enggak ya. Nah ini seputar anestesi, ini ada di TikTok nih, kita lihat dok. Yang pernah operasi dan dibius sampai bobo, bersyukurlah karena di jalur halal dan legal kalian sudah merasakan enaknya narkoba. Demi konten banget ya, demi begitulah kontennya, maksudnya memang harus hati-hati sama konten-konten seperti ini ya. Ya obat-obatnya memang obat-obat yang terbatas ya, golongan narkotika. Ada beberapa obat yang kita penggunanya sangat dibatasin, diawasin gitu, tidak bisa sembarangan pakai gitu. Dan ya kalau di kita jadinya bukan obat terlarang ya, obat terbatas gitu. Obat golongan narkotika itu memang ada, memang kita pakai. Nah, apakah pasien terus jadi merasa kok dibilang beruntung bisa merasakan, orang itu aja harus dioperasi loh. Itu sih sampai harus diberikan sih. Iya. Pasti tidak ada orang yang mau dioperasi kalau tidak terpaksa. Kalau tidak karena sesuatu gitu. Jadi merasakan menggunakan obat. Dan ini pesannya menyesatkan lah. Terus kita pakai narkoba sih. Karena narkoba di luar kan banyak yang tidak safe. Betul. Jadi obat-obat kita tidak tahu apa isinya, campurannya apa gitu. Kalau yang di kita kan sudah terstandar, ya sudah aman, aman dan tujuannya jelas untuk membantu pasien ya. Pasien siapa sih yang mau seperti itu ya sebetulnya? Bukan, kan tidak ada pasien yang terus gue beruntung nih bisa nyobain obat itu. Bahaya. Karena bagaimanapun juga obat-obat terlarang itu pasti ada resiko yang berbahaya sampai bisa mengancam nyawa. Kita harus hati-hati. Ya, jadi bukan terus beruntung menggunakan narkoba gitu ya. No drugs ya. No. Jangan pakai. Not safe untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Gitu. Kalau ya dijauhilah itu. Iya, jadi netizen harus kritis juga ya dengan konten-konten yang hanya sekedar mengejar sensasi ya, hanya sekedar untuk dapatkan follower ya, hati-hati gitu. Ya. Dok, kita lihat lagi nih, ada video berikutnya. Hati-hati, no drugs. 3 macam obat bius. Bius lokal, bius regional, bius general. Ini
Gimana dok pandangan dok terhadap Kayak kalau obat bius itu ya, Ah, ah. obat bius itu ada banyak sekali. Jadi dengan kerjanya masing-masing gitu ada banyak sekali, belajarnya juga lama. Kalau yang di FIB mungkin tujuannya baik ya untuk menjelaskan tentang jenis-jenis bius, lebih tepatnya itu biusnya kan bius total, Bius lokal, gitu. Secara apa itu masih secara umum aja sih gitu. Kalau jenis obatnya mau banyak sekali, Banyak, jadi ya. nggak apa ya, ya macam-macam lah gitu. Nggak cuma yang kalau itu mungkin yang diterapkan ke lokal gitu ya. nggak segampang cuma 3 jenis obat bius, ada banyak sekali dengan segala karakteristik sifat-sifatnya sendiri-sendiri, tempat kerjanya, yang ada yang di saraf lah, ada yang di saraf ke otot lah, ada yang ya gitulah. Jadi nggak sesuai itu. Itu lebih mungkin 3 itu ya mungkin lebih cocok untuk menjelaskan jenis secara umum, secara umum aja. Gitu. Kerjanya obat bius di tempat di lokasi tertentu ya. Itu maksudnya lebih ke jenis bius ya. Ke jenis bius. Total. Bius total atau bius regional. Bius regional. Atau bius lokal aja. Lokal, oke. Ya, mungkin penggambarannya mungkin juga kurang pas ya kalau ini tadi ya. Namanya juga untuk konten, tapi ya. Ya untuk konten. Ya, mungkin kita harus cari info yang lebih. Nah, jadi kalau mau cari info yang lebih ya harus ke dokter dan salah satunya konten kayak gini. Iya, kita cari yang lebih. Misalnya kalau kita sekarang memang harus hati-hati kalau cari informasi kayak gini, karena banyak yang kelihatannya meyakinkan tapi berbahaya. Nanti pada saat termasuk kalau kita nggak hati-hati, kita terima info terlalu mentah pada saat kita butuhkan, pada saat kondisi yang sebenarnya kita butuhkan. Misalkan pasien butuh operasi terus, waduh dok, tapi saya lihat dari FIP ini kok begini, kita jadi menjelaskannya jadi lebih, pasien jadi lebih kesulitan untuk memutuskan gitu. Jadi serasa lebih dipercaya FIP dibandingkan dengan yang sudah belajar kan kurang tepat ya. Betul. Harus hati-hati. Dua tadi itu. Jadi harus datang ke sumbernya, datang ke ahlinya. Nanti dapat hoax ya. Fitnah dan fitnah. Iya. Fitnah ya. Betul. Nanti buang-buang tuh gosip itu. Misinformasi ya membuat kita misedukasi juga ya, dan akhirnya dalam penerapan kita salah gitu ya, dan itu membahayakan gitu. Nah ini hatur nuhun pisan Dokter Adi Permana. Dan terima kasih juga untuk para sobat sehat ya, sobat unggul yang selalu mau melihat video-video edukasi yang diputar di channel YouTube Unggul Podcast. Semoga percakapan kita hari ini memberikan informasi yang berharga untuk para sobat semua. Dan kalau ada mungkin di antara kita yang mau operasi, sekali lagi jangan takut ya. Mungkin dok bisa kasih sedikit kata penutup untuk teman-teman semua yang menyaksikan channel ini. Iya, kalau misalkan sampai emang harus ke rumah sakit untuk operasi, nanti kita sama-sama berusaha ya. Percaya saja dengan kita sudah akan semaksimal mungkin gitu, sama-sama usaha. Jadi tidak usah takut, asal tidak salah informasi dan kita bisa diskusi. Dan tetap kalau bisa ya tetap jaga kesehatannya, lifestyle-nya dijaga gitu. Makan yang sehat, luar biasa sehat, istirahat yang cukup, jauhkan dari berita-berita yang tidak benar. Jadi, karena sangat berpengaruh sekali ternyata. Pikiran itu untuk apa? Untuk kesehatan tubuh. Kami memang siap membantu pasien, tapi sebaiknya tetap dijaga kesehatannya. Kalaupun harus terpaksa ketemu ya tetap dalam kondisi yang sehat mungkin. Terima kasih Dokter Adi dan terima kasih para sobat unggul semua ya. Sampai bertemu lagi. Salam sehat untuk kita semua.